Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lanjut. Tadi di video sebelumnya sudah belajar tentang penyajian data. Sekarang kita masuk ke statistik deskriptif untuk ukuran-ukuran ya. Ada ukuran pemusatan dan lain-lain, penyebaran, lokasi gitu ya. Sekarang misalkan kita gunakan data yang seperti di contoh sebelumnya di penyajian data. Jadi yang kita mau cari min, median, modus, dan lain sebagainya, ukuran-ukurannya itu adalah data ini ya. Nah, jadi caranya bisa pakai, kalian bisa pilih di analyze ini, bisa pakai frequencies, descriptive, atau explore, macam-macam. Bisa tergantung kebutuhan. Kita lihat apa isinya yang tiga ini satu-satu ya. Kalau frequencies, maka data ini tinggal munculin statistiknya. Nah, di sini kita punya pilihan persentilnya, ada persentil yang quartiles, yang seperempatnya, atau persentil yang per 100-nya. Kalian bisa. Nah, di sini persentilnya misal sebagai contoh kita mau munculin persentil 15. Terus kita add, maka akan muncul yang 15. Persentil itu kan sampai 99. Misal yang ke 85, maka kita add. Oke. Terus mau central tendency atau ukuran pemusatan, min, median, modus, dan sum. Oke. Kemudian dispersion atau ukuran penyebaran, standar deviasi, variance, range, minimum maksimum. Oke. Distribusi ada skewness sama kurtosis ke mencengan ya. Nah, sekarang kita lihat hasil. Maka hasilnya adalah mana dia? Mulai dari sini ya, dari frequencies. Ini adalah min, median, modus. Nah, ini lihat di sini. Modusnya dikasih tanda A, itu artinya modusnya 20, multiple modus exist, the smallest values is 1. Oh, oke. Standar deviasinya, variance, skewness-nya, ini nilai skewness-nya. Range, minimum, maksimum, ada persentil 15, persentil 85, terus ini Q1, Q2, Q3 kan ya, persentil 25, persentil 50, sama persentil 75 itu kan sama artinya kayak Q1, Q2, dan Q3. Kemudian apalagi yang keluar, ini adalah apa tadi? Oh, ternyata histogramnya masih kecentang. Udah, itu deh. Ini frekuensi kalau semua data satu persatu. Jadi di sini bisa dilihat 5 muncul sekali, 20 muncul 2 kali, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini kumulatif persennya. Gitu. Oke, coba kita lihat yang kedua. Tadi kita pakai frekuensi, sekarang kita pakai analyze, descriptive statistics, kita pakai descriptives. Apa yang muncul di sini? Di deskriptif kita masukkan data, terus kemudian option. Nah, di sini kita bisa pilih min, sum, variance, range, gitu ya. Kemudian kita oke, maka hasilnya adalah ini aja, udah range, minimum, maksimum, standar. Jadi deskriptif ya, cuman deskriptif ini aja, nggak sampai percentiles. Mungkin persentilnya ada di yang satunya, di explore. Coba kita explore. Tapi explore tadi ini masih ada bekasnya plot ya. Kita matiin plotnya, ambil statistik aja. Cek di statistiknya. Nah, ini ada deskriptif. Oh, dia menyediakan confidence interval. Jadi ada estimasi selang untuk rata-rata. Kemudian bisa percentiles. Ada outliers. Oh, ya udah, enggak usah ya. Supaya sama hasilnya kita pakai. Nah, ini dikasih tahu datanya 28, nggak ada yang hilang alias. Jadi missing values ini kalau ada kotak, satu kotak misalnya data ke 10 kosong, nah itu dia akan muncul di missing ini. Terus ada, nah ini lihat nih, ada confidence interval, ada lower bound, batas bawah, batas atas. Jadi ini estimasi untuk rata-rata bisa di sini juga ternyata ya. Kemudian trim, mean, variance, standar deviasi, minimum, maksimum, range, skewness, kurtosis. Oke. Nah ini persentilnya. Ini persentil yang di 25, 50, 75 ini kan Q ya, Q1, Q2, Q3. Kemudian ini persentil 5, 10. Oh, dia persentilnya nggak ada pilihan kayak yang di cross frekuensi tadi. Jadi dia munculin 5, 10,
90-95, jadi di paling atas sama di tengah-tengah. Kalau tadi berdasarkan hasil itu kayaknya yang paling lengkap frekuensis ya, yang ada muncul semuanya. Kalau deskriptif hanya deskriptifnya min median modus, ukuran penyebaran sama pemusatan. Kalau explore itu persentilnya nggak bisa detail, jadi frekuensisnya lebih enak. Oke? Nah, tadi ada yang kalau kalian lihat di sini, ini ada nilai squeeness sama kurtosis ya. Squeeness ini untuk menunjukkan menceng kiri atau kanan. Jadi karena biasanya kalau normal dia 0 di sini ini. Kalau nilainya 0 berarti ini normal, tapi karena ini lebih positif, lebih dari 0, berarti ini menceng kanan. Terus masih ingat menceng kanan kan ya? Terus kurtosis, kalau kurtosis ini lebih ke kurvanya yang mesokurtik atau platykurtik. Jadi kalau dia lebih batasannya kalau pakai interval confidence-nya itu 95% kalau nggak salah. Nanti batasnya 3. Jadi kalau lebih dari 3 itu yang lebih dari 3 itu berarti apa berarti? Nah, mana dia? Nah, jadi kalau kalian punya lebih dari 3 itu makin runcing, kalau di bawah 3 itu harusnya dia makin flat. Makin apa platykurtik ya kalau nggak salah. Jadi dia lebih flat kurvanya gitu. Jadi bisa bermanfaat ke arah situ. Ya, kayaknya itu aja untuk yang ukuran-ukuran statistik deskriptif kita. Sampai ketemu, semangat. Assalamualaikum.